Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Hamidunukti dari kelas Teknik Elektronika 1A dan nomor induk mahasiswa saya yaitu 210 10 10. Di sini saya akan mempresentasikan tentang transistor bipolar. Yang pertama itu daerah kerja transistor bipolar, yaitu daerah kerja aktif. Pada daerah kerja ini, transistor biasanya digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal. Hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh saturasi dan daerah mati atau cut-off. Daerah kerja transistor yang normal adalah pada daerah aktif, yaitu ketika arus IC konstan terhadap berapapun nilai FCE. Dari kurva ini diperlihatkan bahwa arus IC hanya tergantung dari besar arus IB. Daerah kerja ini biasanya juga disebut daerah linier. Selanjutnya, daerah kerja saturasi atau jenuh. Daerah kerja transistor saat jenuh adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dari kolektor ke emitor sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor-emitor. Pada daerah ini, transistor dikatakan menghantar maksimum atau sambungan CE terhubung maksimum. Besar tegangan kolektor-emitor FCS suatu transistor dapat pada konfigurasi di atas dapat diketahui sebagai berikut, yaitu VCE sama dengan VCC dikurangi IC kali RC. Maka karena kondisi jenuh VCS sama dengan 0 volt atau transistor ideal, maka besarnya arus kolektor IC adalah IC sama dengan FCC dibagi RC. Besarnya arus yang mengalir agar transistor menjadi jenuh atau saturasi adalah RB sama dengan FI dikurangi FBE dibagi IB. Sehingga besar arus basis IB jenuh adalah IB lebih besar dari IC per beta dibagi beta. Selanjutnya, daerah kerja cut-off. Daerah cut-off merupakan daerah kerja transistor di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor-emitor. Daerah cut-off sering dinamakan sebagai daerah mati karena pada daerah kerja ini, transistor tidak dapat mengalir arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut-off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor-emitor dengan mengatur IB sama dengan 0 atau tidak memberi tegangan pada bias basis atau basis diberikan tegangan mundur terhadap emitor, maka transistor akan dalam kondisi mati atau cut-off. Sehingga tak ada arus mengalir dari kolektor ke emitor IC sama dengan 0 dan FCS sama dengan FCC. Keadaan ini menyerupai saklar pada kondisi terbuka seperti ditunjuk pada gambar di samping. Pada gambar di ini, besarnya tegangan antara kolektor dan emitor transistor pada kondisi mati atau cut-off adalah FCS sama dengan FCC dikurangi IC kali RC. Karena kondisi mati IC sama dengan 0 atau transistor ideal, maka FCS sama dengan FCC kali RC. FCS sama dengan FCC. Besar arus basis IB adalah IB sama dengan IC dibagi beta. IB sama dengan 0. Ya, beginilah daerah kerja berdasarkan tegangan bias. Daerah kerja aktif, biasnya itu maju. Pada bias emitor basis maju, pada bias kolektor basis mundur. Kalau daerah kerja cut-off, pada bias emitor basis mundur, pada bias kolektor basis mundur. Dan daerah kerja jenuh atau saturasi
pada bias emitor basis maju, bias kolektor basis maju. Next. Konfigurasi transistor bipolar. Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan tipe P dan diapit oleh dua bahan tipe N atau transistor NPN, atau terdiri atas sebuah bahan tipe N dan diapit oleh dua bahan tipe P atau dinamakan dengan transistor PNP, sehingga transistor mempunyai tiga terminal yang berasal dari masing-masing bahan tersebut. Ketiga terminal transistor tersebut dikenal dengan emitor atau E, basis B, dan kolektor C. Emitor merupakan bahan semikonduktor yang diberikan tingkat doping sangat tinggi. Bahan kolektor diberi doping dengan tingkat yang sedang, sedangkan basis adalah bahan dengan doping yang sangat rendah. Perlu diingat bahwa semakin rendah tingkat doping suatu bahan, maka semakin kecil konduktivitasnya. Hal ini karena jumlah pembawa mayoritas atau elektron untuk bahan N dan hole untuk bahan P adalah sedikit. Secara umum, terdapat tiga macam variasi rangkaian transistor yang dikenal dengan istilah konfigurasi, yaitu konfigurasi basis bersama atau common base configuration, konfigurasi emitor bersama atau common emitter configuration, dan konfigurasi kolektor bersama atau common collector configuration. Ya, konfigurasi common base disebut konfigurasi common base karena DC power, sumber samping, sumber sinyal, dan berbagi beban dasar transistor sebagai titik koneksi umum. Mungkin karakteristik paling mencolok dari konfigurasi ini adalah bahwa sumber sinyal input harus membawa arus emitor penuh transistor, seperti yang ditunjukkan oleh panah berat dan ilustrasi pertama. Seperti kita ketahui, arus emitor lebih besar daripada arus lain dalam transistor, karena jumlah basis dan kolektor arus. Dalam dua konfigurasi penguat lalu, sumber sinyal terhubung ke memimpin basis transistor, sehingga penanganan yang paling mungkin saat ini. Karena arus input melebihi semua arus lain di sirkuit, termasuk arus output, gain arus dari penguat ini sebenarnya kurang dari 1. Perhatikan gambar R beban terhubung ke kolektor, sehingga membawa sedikit kurang arus dari sumber sinyal. Dengan kata lain, hal itu melemahkan saat ini daripada memperkuat itu. Dengan common emitter dan common collector amplifier konfigurasi, parameter transistor paling erat terkait dengan gain yang beta. Dalam rangkaian common base, kita mengikuti parameter transistor lain dasar, rasio antara arus kolektor dan emitor saat ini, yang bagian kecil selalu kurang dari satu nilai ini pecahan untuk setiap transistor disebut rasio alfa atau rasio alfa seperti ini. Kurva input konfigurasi common base. Kurva ini menggambarkan hubungan antara arus input IE dengan tegangan input FBE untuk berbagai variasi tegangan output FCB. Dalam hal ini, tegangan FCB sebagai parameter. Apabila kurva karakteristik input CB ini diperhatikan, maka bentuknya hampir mirip menyerupai kurva dioda pada saat mendapat bias maju. Hal yang dapat terjadi pada transistor juga demikian. Karena persambungan emitor basis mendapat bias maju, pada saat tegangan FBE sekitar 0,7 volt, arus IE akan naik dengan cepat. Ini perubahan dengan FCB dari 1 volt ke 20 volt mempunyai pengaruh yang sangat sedikit terhadap kurva, sehingga secara
pendekatan dapat dikatakan bahwa arus emitor hanya dipengaruhi oleh tegangan FBI. Di samping itu, karena bentuk kurva hampir tegak lurus, maka pada saat transistor aktif, tegangan FBE bisa diangkat sebesar 0,7 volt. Kurva output konfigurasi common base. Kurva ini menggambarkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output FCB untuk berbagai variasi arus input IE. Dalam hal ini, arus IE disebut sebagai parameter. Dalam kurva output ditunjukkan adanya 3 daerah kerja transistor, yaitu daerah aktif, daerah jenuh, saturasi, dan daerah mati atau cut-off. Daerah kerja transistor ini ditentukan berdasarkan pemberian tegangan bias pada masing-masing persambungannya. Ya, seperti gambar di samping, kurva karakteristik output CB. Next. Kurva konfigurasi transistor bipolar pada common emitter configuration. Pada konfigurasi emitor bersama common emitter atau CE, sinyal input diumpankan pada basis dan output diperoleh dari kolektor dengan emitor sebagai ground-nya. Faktor penguat arus pada emitor bersama disebut dengan beta atau dengan simbol beta. Konfigurasi common emitter adalah rangkaian dengan kaki emitor transistor yang terhubung bersama atau bagian emitor transistor yang di-ground-kan. Pada konfigurasi common emitter, bagian basis transistor digunakan sebagai input, sedangkan bagian kolektor digunakan sebagai outputnya. Penguat transistor dengan konfigurasi common emitter merupakan salah satu konfigurasi yang paling banyak digunakan dibandingkan dengan common base dan common collector. Baik itu untuk keperluan audio, video, penguat frekuensi tinggi, dan lain-lain. Hal ini karena penguat dengan konfigurasi transistor common emitter akan menguat arus dan tegangan secara bersamaan. Sinyal input terhadap output pada common emitter adalah berbalik fasa. Ya, seperti ini. Gambar dari common emitter berbalik fasa. Next. Kurva input konfigurasi common emitter. Bentuk kurva input CE ini hampir sama dengan kurva input pada CB. Pada tegangan FBE sekitar 0,7 volt, transistor dianggap bekerja pada daerah aktif. Hal ini terlihat bahwa arus IB bergerak dengan naik cepat dan perubahan dengan FCE dengan tidak begitu mempengaruhi kurva ini. Seperti ini. Kurva karakteristik input CE. Selanjutnya, kurva output konfigurasi common emitter. Kurva ini menunjukkan hubungan antara arus output IC dengan tegangan output FCE untuk berbagai variasi harga arus IB. Dalam kurva ini juga terlihat adanya 3 daerah kerja transistor, yaitu aktif, jenuh, dan mati. Dari kurva terlihat bahwa meskipun arus basis IB sama dengan 0, yakni pada saat transistor mati, pada kolektor masih mengalir arus bocor ICO sebesar beta plus 1 ICBO. Selanjutnya, konfigurasi transistor bipolar common collector. Disebut konfigurasi common collector karena mengabaikan baterai catu daya, baik sumber sinyal dan berbagi beban memimpin kolektor sebagai titik koneksi umum. Jelas bahwa resistor beban dalam rangkaian penguat common collector menerima baik dasar dan arus kolektor yang ditempatkan secara seri dengan emitor. Salah satu penanganan saat ini jumlah basis dan kolektor arus, karena basis dan kolektor arus selalu cocok bersama untuk membentuk arus emitor. Akan masuk akal untuk menganggap bahwa amplifier ini akan memiliki gain arus yang sangat besar. Anggapan ini memang benar. Gain arus untuk penguat common
kolektor cukup besar, lebih besar daripada konfigurasi penguat transistor lainnya. Namun ini belum tentu apa yang membedakan dari desain penguat lainnya. Berbeda dengan penguat common emitter dari bagian sebelumnya. Common collector menghasilkan tegangan output langsung daripada berbanding terbalik dengan tegangan input naik. Seperti ini gambarnya dari common collector configuration. Oke, next. Kurva input konfigurasi common collector. Karakteristik inputnya adalah kurva yang menunjukkan hubungan antara arus basis IB dan kolektor basis tegangan FCB di FCE. Konstan metode menentukan karakteristik. Tegangan yang cocok diterapkan antara emitor dan kolektor. Kemudian tegangan input FCB meningkat pada sejumlah langkah dan nilai yang sesuai IE. Arus basis diambil pada sumbu Y dan tegangan input diambil pada sumbu X. Gambar di samping menunjukkan dari karakteristik input pada berbagai tegangan kolektor emitor. Karakteristik input sangat berbeda dari umum dasar and common circuit emitor pada FCB meningkat, IB menurun. Seperti ini kurang lebih gambarannya. Next, kurva output konfigurasi common collector. Arus emitor dan tegangan kolektor emitor, metode penentuan karakteristik output dengan menyesuaikan input IB, arus yang tepat mempertahankan. FCB berikutnya meningkatkan di sejumlah langkah dari nilai 0 dan sesuai IE. Sesuai IE, arus emitor diambil pada sumbu Y dan tegangan kolektor emitor diambil pada sumbu X. Karakteristik output common collector identik dengan rangkaian emitor umum. Selanjutnya contoh rangkaian konfigurasi common base, yaitu pada transistor voltage divider biasing. Bias tegang pada base transistor dapat dikembangkan dengan bagian tegangan resistor R1 dan R2. Jadi cara kerjanya seperti ini pada gambar di sini. Pada gambar di samping, seperti terlihat pada gambar yang ini, pada gambar tersebut, titik A terdapat dua lintasan arus yang menuju ke ground, yaitu dengan melalui R2 dan melalui junction base emitter dari transistor melalui RE. Ini apabila arus base emitter yang mengalir sangat kecil dibandingkan dengan arus yang melalui R2, maka rangkaian bias pembagi tegangan tersebut dianggap sebagai pembagi tegangan sederhana yang terdiri dari R1 dan R2 seperti pada gambar 2. Pada gambar 2A. Seperti ini jika dijabarkan. Ya, kurang lebih sekian penjelasan tentang transistor bipolar. Menurut versi saya, bila mana banyak kesalahan dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.